Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiah Nurfitri dari kelas 4 EB04. Di sini saya akan mereview tentang penyajian laporan keuangan akuntansi pemerintahan dari mata kuliah akuntansi pemerintahan. Tujuan laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Tanggung jawab pelaporan keuangan. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan atau bendahara umum negara atau daerah. Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan berbasis akrual dan laporan perubahan ekuitas. Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Kedua, pelaporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Laporan kinerja keuangan disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual. Laporan kinerja keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut. 1. Pendapatan kegiatan operasional. 2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi. Yang ketiga, surplus atau defisit. Laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas, sekurang-kurangnya harus disajikan pos-pos. 1. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. 2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya yang diakui secara langsung dalam ekuitas. 3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan, akuntansi, dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. Sekian presentasi review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.